dan khauf. Roja itu berharap, yakin Allah pasti terima amalan saya. Tapi ada rasa khawatir, khauf, takut, jangan-jangan amalan saya juga ini penuh kecacatan sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu, Pak, tergantung daripada akhirnya. Pak, kalau kita bangun rumah itu baru ataupun sudah daripada 80%, tapi gara-gara ada secuil yang tidak pas, namanya finishing, tahap akhir, tahap memperindah, tahap melengkapi. 20% finishingnya gagal, jelek, rumah sekokoh apapun, sebesar apapun dikatakan orang rumah yang jelek. Tapi kalau kita membangun rumah, fondasi kuat, temboknya pun kokoh, atapnya pun kuat, ditambah finishingnya bagus, maka orang pun akan beranggapan wah rumah ini berarti bagus. Oleh karena itu masih ada sisa-sisa daripada Ramadan, yang mana hari ini 7 petala langit menangis, 7 petala bumi menangis, bahkan samawati wal ardh. Kenapa? Karena tahu Ramadan bulan yang sangat bermanfaat bagi manusia akan pergi. Tapi alim ulama katakan tidak usah takut, Ramadan bakal tidak kembali lagi, tidak usah takut. Fa'innahu sawfa ya'ti, fa'innahu sawfa ya'ti. Sesungguhnya Ramadan setiap tahun itu pasti ada. Tapi yang perlu kalian khawatirkan ketika Ramadan datang, tapi umur kalian tidak panjang. Maka ini finishingnya. Kalaupun ada kekurangan dalam Ramadan, kita istighfar, astagfirullah. Kalaupun ada kecacatan, kita bertaubat kepada Allah. Insya Allah taubat istighfar kita ini akan menutupi daripada kekurangan-kekurangan kita selama kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di pagi ini saya tidak rumit-rumit materinya, Pak. Karena tahu hidup kita sudah rumit, nanti tambah rumit lagi. Jelas kalau saya membahas zakat, mungkin sebelumnya penceramah-penceramah pun sudah membahas zakat. Tapi yang saya akan sampaikan adalah kesunahan-kesunahan dalam menghadapi Idul Fitri. Kita berharap dengan kita melakukan kesunahan ini, meskipun hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Kata ahli fikih, mengerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi bagi orang yang benar-benar kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala benar, bagus, maka artinya sunnah adalah dikerjakan berpahala kali lipat, ditinggalkan merugi karena tidak dapat pahala. Maka harapannya kita menunaikan sunnah-sunnah ini, meskipun kelihatannya sepele, tapi karena ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga ini bisa menjadi finishing terakhir di bulan Ramadan. Maka ini subuh terakhir di bulan Ramadan, Pak. Keputusan pemerintah kalau tidak salah besok sepakat kita apa? Idul Fitri 1 Syawal. Atau ada di sini yang masih 3 hari lagi Ramadan, Pak? Ada? Oh, nggak ada. Kalau ada biasanya milihnya malah yang cepat-cepat. Nyari awal puasanya yang paling lambat, cari Idul Fitrinya yang paling cepat. Padahal Idul Fitri Ramadan itu kalau nggak 29 hari ya digenapkan 30 hari. Nggak boleh kurang dari itu, nggak boleh lebih dari itu. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama sunnah. Apa kesunahan ketika datang 1 Syawal? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Bertakbir diperintahkan oleh Allah. Takbirnya takbir khusus. Makanya kalau takbir khusus Idul Fitri, Idul Adha tidak boleh ditinggalkan oleh apa? Orang yang dia belum masuk ke dalam 1 Syawal ataupun 10 Dzulhijjah. Karena ini takbir khusus. Kalau takbir zikir kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, muazzin takbir juga Allahu Akbar, imam pun kita pun sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Ini tidak masalah. Tapi takbir khusus kalau ditinggalkan ataupun dilakukan selain daripada waktunya, hukumnya makruh. Karena kemarin saya dengar itu ada orang nyetel MP3 takbiran, nggak boleh. Alasannya apa? Makruh. Bahkan ada yang mengatakan makruh tahrim, hampir haram, tapi makruh yang sangat. Karena takbir ini menandakan datangnya 1 Syawal. Kalau ditinggalkan belum waktunya, ini arti orang akan
beranggapan berarti sudah lebaran, padahal dia masih ada tanggungan puasa ketika itu. Maka takbir ini kita dendangkan dalam arti dilantunkan. Sekarang yang miris Pak, masjid-masjid disetel MP3 takbiran orangnya nggak ada. Maka bukannya nggak bagus juga, tapi kurang pas. Karena yang suruh takbir itu bukan MP3-nya, tapi orangnya. Nanti yang masuk surga MP3 dong. Kalau bisa selama ada orang yang takbir itu orang. Kalaupun mau takbir keliling seumpama peraturan sekarang diperbolehkan, maka itu pun ya orang, jangan hanya rekaman. Karena fungsinya takbir mengajukan Allah, zikir kepada Allah, ungkapan rasa syukur karena sudah berakhir Ramadan dan diawali dengan 1 Syawal sebagai hari raya umat Islam. Nah, di sini juga perlu disampaikan takbir itu kapan waktunya. Kalau Idul Fitri itu Pak dimulai daripada 1 Syawal pertama kali hari, mulai masuk 1 Syawal. Kapan? Maghrib di 1 Syawal. Jadi nanti maghrib kalau memang sudah pas berarti takbir. Di mana-mana, di masjid, ibu-ibu di dapur, selama itu bukan tempat yang penuh najis ataupun tempat yang tidak mulia seperti kamar mandi dan WC, maka sunnah takbir sambil masak kue, sambil bikin opor ayam, sambil bikin contoh makassar takbir. Jangan sampai malah nyanyinya baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada jemuran tetangga. Berarti maling kan? Tidak. Oleh karena itu takbir siapapun di jalan-jalan disunahkan. Sampai kapan? Sampai imam mulai takbir yang pertama sholat Idul Fitri. Setelah itu tidak boleh takbir kecuali imam dalam khutbah. Khutbah pertama takbir sunnah 9 kali, takbir khutbah kedua takbirnya 7 kali. Setelah itu sudah tidak boleh lagi makruh lagi karena sudah berakhir Idul Fitrinya. Maka takbir ini yang perlu diluruskan Pak, bukan berarti komentar dan ini di mana-mana. Saya tidak katakan di sini saja atau di sini saja, tidak. Di mana-mana banyak orang awam yang takbirnya semangat tapi salah dalam pelafasannya. Karena tahu takbir pakai bahasa Arab sehingga kesalahan itu tidak disadari. Yang pertama, kesalahan dalam bertakbir. Seharusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar artinya benar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar ada wawu di sela-sela Allah dan Akbar, ini namanya artinya Allah dan yang Maha Besar. Berarti ada dua. Ada dua. Maka Allahu Akbar ini tidak hanya takbir, tapi bagi imam juga, bagi muazin juga harus dilatih. Kalau kesalahan itu sekali 2 kali tanpa kesengajaan, maka insya Allah tidak bermasalah, meskipun artinya patah. Tapi kalau itu berulang-ulang, tandanya kita tidak mau belajar, dosanya besar. Kalau kita sudah mengenal Islam, karena bagi orang Indonesia tidak terlalu tahu itu kesalahannya seperti apa. Tapi kalau di Arab, orang yang melafazkannya bahasa Arab itu salahnya fatal sekali. Maka kita latihan Pak, Allahu Akbar. Kalau perlu baca teks latihan, bukan Allahu Akbar. Kalau wajahnya dan Allah dan yang Maha Besar, dua berarti tak boleh. Kemudian ketika takbir juga ada salah juga. Ini pelurusan. Saya pun kalau salah boleh ditegur. Ketika terakhir takbir Allahu Akbar walillahil hamd, ini yang benar. Tapi kalau orang-orang mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd, nggak ada d-nya, salah. Ataupun walillahil hamd. Ilham dari mana lafaz ilham? Ilham itu petunjuk dari Allah. Berarti kalau walillahil hamd dan bagi Allah petunjuk dari Allah, berarti Allahnya ada berapa? Maka yang benar itu walillahil hamd. D-nya dikol-kolakan Pak. Jangan hanya walillahil hamd. Kalau ham ini artinya bisa hamam, kamar mandi. Berarti bagi Allah kamar mandi. Ham juga bisa berarti daging. Berarti bagi Allah itu daging. Maka walillahil hamd itu bisa dibaca dua Pak. Bisa dibaca walillahil hamd. Yang kedua bisa pakai wakof. Kalau tadi wakof sukun, ini wakof
tolong dibaca tetap harokat terakhirnya, tapi sepertiga suaranya. Bagaimana? Walillahil hamdu. Tapi dunia nggak boleh 100% suara itu. Nggak boleh itu kalau dalnya nggak ada sama sekali. Walillahil ham, ilham saja sudah salah, nggak ada dalnya lagi. Karena alhamdulillah kalau di wakaf cuma bisa dua dibaca. Walillahil hamd sama walillahil hamd. Bisa dipahami ya? Kalau nggak bisa 2 jam ceramahnya harus bisa berarti biar nggak lama-lama. Maka takbir kita harus pahami. Kalau Idul Adha kapan mulai takbirnya? 9 Dzulhijjah sudah mulai takbir. Kapan subuhnya? Ketika hari Arafah. Berarti kalau semua besok Idul Adha, Pak, Idul Adha bukan Idul Fitri, berarti subuh sekarang sudah sunnah takbir. Tapi takbirnya bukan takbir yang di mic terus kemudian di masjid, tidak, tapi takbir yang dia menyela-nyelai ataupun mengiringi sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dari subuhnya ini tadi kita sholat subuh, zikirnya diganti takbir. Kalau Idul Adha berakhirnya kapan? Lebih panjang lagi, 13 hari Tasyrik, 13 Dzulhijjah waktu asar. Berarti kalau dimulai daripada subuh 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13 asar pas sudah habis itu waktu maghrib, sudah tidak boleh takbir kalau Idul Adha. Makanya di luar negeri, bukan di Indonesia, itu namanya Aidul Kubra, hari raya besar. Itu bukan Idul Fitri, tapi Idul Adha. Pengalaman kami di luar negeri, kalau Idul Adha ini orang cuti kerja kantor sekolah sampai 2 minggu, Pak. Tapi kalau Idul Fitri biasanya cutinya hanya beberapa hari saja. Apalagi di Pakistan itu mazhabnya Hanafi, kurban itu wajib bagi orang yang mampu setiap tahun. Makanya kalau kurban di sana satu masjid bisa ratusan sapi, bukan kambing, ratusan sapi. Kepala dibuang, kaki dibuang. Dalam hati saya dan orang-orang teman-teman kami dari Indonesia bilang, di kotak sampah kepala utuh dibuang, kaki pun batas daripada lututnya dibuang. Dalam hati ini kalau tahu orang Indonesia habis sama tukang kikil. Sampai bau bangkai di sana, Pak. 3 hari setelah Idul Adha bau bangkai. Di Indonesia sampai, mohon maaf, kantong kotorannya sapi saja. Apa? Atau di sini yang di Jawa masih ditusuk, keluarkan, masih dibersihkan, enak juga ternyata kalau sudah matang. Nggak ada yang tersisa. Mungkin kalau itu tulangnya lunak mungkin dimasak juga orang Indonesia. Karena jarang lihat daging makannya. Maka itu takbir, Pak. Maka kita takbir meskipun tidak dengan berjamaah sendiri, no problem. Yang penting ketika Idul Fitri kita takbir dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Kemudian kesunahan yang kedua yaitu mandi. Nah, ini mandi walaupun perkara sepele tapi ini sunnah. Kalau kita mandinya hanya karena untuk bersih-bersih, pahalanya berarti hanya untuk bersih-bersih. Tapi ketika kita mandi karena untuk Idul Fitri, maka pahalanya besar karena itu memang momen mandi disunahkan untuk sholat Idul Fitri. Kapan waktunya? Dimulai daripada nisful lail, jam 12 malam sudah disunahkan. Sampai kapan ya? Sampai mau berangkat ke masjid atau ke lapangan. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat disunahkannya habis subuh. Jadi kalau kita sholat Jumat mandinya sebelum subuh, kita hanya dapat sunnah mandi karena bersih-bersih biasa saja. Tapi kalau setelah subuh mandi, niat mandi sholat Jumat, dapat pahala besar karena mandi sholat Jumat. Apa perbedaannya? Karena sholat Idul Fitri pagi, makanya dikasih waktunya sedikit mundur. Sedangkan sholat Jumat waktunya siang. Kalau mandinya malam, keringatnya terlanjur bau lagi. Kalau mau sholat Jumat, apa mandinya? Jam 12 malam, mandi malam. Keburu bau. Apalagi kamu sempat kerja. Maka mandi, Pak. Mandi ini disunahkan. Maka jangan tinggalkan meskipun itu hukumnya sunnah. Yusanul huslu lil aidaini. Dalam kitab disebutkan disunahkan mandi untuk menghadiri 2 hari raya. Yang ketiga, nah ini ibu-ibu yang suka, disunahkan memakai baju baru. Nah, ini dalil ibu. Bu nanti pulang bilang Bu sama bapaknya, sunnah Pak pakai baju baru. Tapi jangan khawatir Pak, bapak juga tak kasih dalil. Apa dalilnya? Ya sudah, pakai baju baru. Ini kan baju juga baru 2 tahun. Daripada baru 3 tahun, mending baru 2 tahun. Itu pun baru juga Bu, meskipun belinya 2 tahun yang lalu. Maka Nabi SAW pernah diriwayatkan oleh sahabat, karena yalbasu fil aid
burdata hadra. Nabi itu kalau sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha pakai jubah dari Yaman. Tandanya apa? Jubah yang jarang beliau pakai. Makanya ini ungkapan rasa syukur. Bukan berarti berarti harus beli baju baru. Tidak harus, tapi sunnah. Yang tidak boleh itu kalau mewah-mewah. Maka Pak, kalau belikan istri yang penting baru. Jadi walaupun harganya murah, yang penting baru. Makanya kalau sholat dua Id, Idul Fitri, Idul Adha, kalau ada baju putih dengan baju yang paling baru, pilih yang paling baru. Tapi kalau sholat Jumat ada baju baru dengan baju yang putih, bagusnya pilih yang warna putih. Kenapa berbeda? Kalau nggak dibedakan, nanti sholat Jumat orang Islam berdalil harus pakai baju baru. Berarti setiap minggu harus beli baju baru. Makanya ini menyusahkan umat Islam. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha datangnya setahun sekali, wajar saja kalau beli baju baru. Ini tanda bahwa Islam itu ternyata nggak kaku, Pak. Boleh kita bahagia, makanya dengan adanya robanan itu supaya bahagia. Tapi ada koridor batasnya. Musiknya apa? Dengan robanan terbuat dari kulit. Karena dulu pernah sahabat juga memainkannya, Rasulullah mendiamkan. Tandanya ridho. Yang dinyanyikan juga tentang sholawat atau nasihat Islami, tidak mengandung daripada unsur zina. No problem. Tandanya Islam juga boleh happy, tapi ada batasannya. Islam nggak kaku seperti ini, Pak. Kalau kaku siapa mau masuk Islam? Bisa dipahami seperti insya Allah ya. Pakai baju baru. Kemudian yang keempat, ini urutan Pak. Jalan menuju masjid ataupun lapangan bagusnya dengan jalan kaki. Jika bisa dilalui dengan jalan kaki. Kalau 34 kilo jalan kaki sampai sana pingsan nanti. Tapi sunnah, karena datang riwayat dari sahabat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia merujuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar Yaumal Id ketika untuk hari raya Idul Fitri Idul Adha, masyian wa yajib masyian, pulangnya pun juga dengan jalan kaki. Dan sunnah lagi kita mencari jalan yang berbeda. Kemudian apa? Makan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri sunnah makan terlebih dahulu. Apa alasannya? Karena Id artinya kembali, Fitr artinya makan pagi. Maka kembali makan pagi karena 30 hari atau 29 hari biasanya pagilah makan karena puasa. Kalau sholat Idul Adha sunnahnya ditahan itu makan, baru setelah daripada sholat baru makan daging kurban. Datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana la yakhruju yaumal Id hatta yakulu tamron wa yakuluhunna fitron. Nabi gak sholat Id sebelum makan walaupun sedikit. Dan makanya biasanya bilangannya ganjil. Kurma 1, 3, 5, 7. Ada juga jamaah bilang, Pak Ustaz saya juga sunnah. Apa? Sebelum sholat Id makan. Witir juga 3. 3 apa? 3 piring. Sunnahnya 3 witir, tapi sampai sana gak kuat lagi dengan khutbah. Ngantuk aja. Sunnah juga makan sebelumnya. Baru yang terakhir sunnah terbesar apa? Melakukan sholat Idul Fitri. Fasholli lirabbika wanhar. Ini dalil bagi orang supaya sholat Idul Adha, tapi juga dalil bagi orang yang sholat Idul Fitri. Sholatlah berkurban, sholatlah kemudian beramallah. Fasholli lirabbika wanhar. Nah, ada pun sholat Pak di sini sedikit dijelaskan. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah. Ada khutbah itu hukumnya sunnah tersendiri. Takbir yang pertama berapa totalnya? Yang sudah 7. Rakaat kedua 5. Itu pun sunnah. Jadi kalau imamnya lupa takbir, nggak usah geger satu masjid. Oh, imamnya nggak takbir ini, padahal ya imamnya lupa biasanya. Wah, lupa nama juga sholatnya setahun sekali. Itu nggak usah khawatir karena itu sunnah. Karena banyak pertanyaan datang kepada saya, bagaimana hukumnya orang nggak takbir 7 kali? Nggak apa-apa, yang penting sholatnya tetap sah karena itu hukumnya sunnah, yang penting takbir untuk ihramnya ada. Dan dilakukan dengan berjamaah itu pun sunnah tersendiri. Makanya kalaupun kita akan ada uzur menunggu orang tua di rumah sakit, boleh sholat Idul Fitri di ruangan sendiri, tapi tidak perlu khutbah. Mau khutbahin siapa di rumah sakit? Maka itu sunnah tersendiri. Bahkan ibu-ibunya kalaupun berhalangan, wanitanya berhalangan, tetap sunnahnya mandi, tetap sunnah hadir jika tidak takut fitnah.
sunnah. Nah, maka sholat ini ditegakkan Pak. Nah, adapun sholatnya di masjid atau di lapangan, ulama sepakat sholat yang paling afdol itu di masjid. Kalau jamaahnya mencukupi untuk menghuni masjid. Dalam arti apa? Masjidnya segini ya segini penuhnya. Tapi kalau orangnya sampai meluber-luber, sunnahnya di lapangan. Kenapa? Karena supaya tidak menyusahkan jamaah yang lain. Islam itu tidak boleh menyusahkan saudara muslimnya. Kalau di sini insya Allah nggak ada Pak. Tapi saya pernah temui di Jawa, itu masjid sholat Idul Fitri ada yang sholatnya itu di tangga Pak. Sampai nggak mendapatkan tempat, nggak boleh seperti itu. Walaupun nggak haram tapi mampu. Tapi kondisional karena sekarang musim hujan ya, tergantung daripada kesepakatan musyawarah daripada orang-orang pengurus masjid. Tidak berarti di masjid itu paling bagus di lapangan, tidak. Kalau mau sepakat di lapangan ya di lapangan. Tandanya apa? Intinya kita menyuarakan. Maka kita berjalan kaki. Tujuannya itu apa? Untuk syiar Islam. Islam ini hanya sekali-kali memang harus disiarkan supaya anak keturunan kita tahu semua. Maka sunnah-sunnah ini kalau kita lakukan ikhlas karena Allah, karena kita ittiba mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelihatannya sepele, kelihatannya ringan. Tapi kalau diniati dengan benar, ini akan menutup daripada kekurangan kita selama ibadah kita di bulan Ramadan. Demikian yang bisa disampaikan. Saya pribadi Pak mohon maaf karena ini bisa jadi dakwah saya terakhir di sini. Karena tanggal 23 Mei ini sudah mau pulang ke Jakarta. Jelas saya sering masuk di sini, jelas yang banyak salahnya berkata-kata, yang sering berkata-kata. Maka saya yakin saya punya salah dalam berkata-kata, entah niat atau tidak, menyindir, menyinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah Pak ya, insya Allah. Seperti Pertamina Pak, dimulai dari nol lagi Pak ya. Nah, dimulai dari nol lagi. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, mendatangkan keberkahan, sehingga kita termasuk daripada hamba-hambanya Allah, umat Islam yang masuk kategori di hadapan Allah la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Tergantung daripada kondisional keadaan kita. Dari sebelumnya berdosa, tidak berdosa, sebelumnya tidak rajin, sekarang rajin, itu pun artinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan puasa, salatnya, dan kita saling memaafkan Pak. Ini amalan besar, amalan yang sederhana, tapi susah sekali. Maafkan. Kalau minta maaf sama orang Islam tidak perlu tidak cukup hanya taubat saja, tapi harus minta ikhlasnya. Kalau dia berhutang harus dibayar hutangnya. Saya taubat ya Allah, saya taubat ya Allah. Tapi dia punya hutang 10 juta nggak dibayar, taubatnya nggak diterima. Kalau taubat yang nasuha itu kepada Allah bisa dengan nangis, dengan istighfar, dengan taubat. Tapi kalau dosa kepada manusia harus ditunaikan dulu, itu haknya kepada manusia. Siap baru tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.